Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama-tama kami ingin berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan proyek kami tentang pariwisata lokal. Namun sebelumnya perkenalkan kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Alexis Divasonda Sigatnaing, Aaron Gadwin, dan terakhir saya sendiri, Muda Sebastian Estepadan. Next. Baik, dalam pariwisata lokal yang kami kembangkan bertempat di Provinsi Kalimantan Barat, lebih tepatnya di Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Nama pariwisata lokalnya adalah Pantai Pulau Dato. Next. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang Pantai Pulau Dato, kita akan melihat review dari beberapa orang yang sudah pernah mengunjungi Pantai Pulau Dato. Dari hasil web research kami mengambil 4 review yang terdiri dari pujian, kritik, dan saran. Next. Nah, berikut ada video tentang Pantai Pulau Dato. Pantai Pulau Dato. Pantai Pulau Dato terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Palu, tepatnya di Desa Sutra, Kecamatan Sukadana. Pantai Pulau Dato ini berada di pusat kota, namun jauh dari kebisingan, dan kita dapat merasakan hembusan angin laut yang alami. Serta di sepanjang pantai ini juga banyak terdapat pohon-pohon jenis akasia yang melindungi pengunjung dari teriknya matahari. Dan pada sore harinya, kita dapat memandang sunset yang indah dan mempesona. Objek wisata Pantai Pulau Dato ini sudah terkenal hingga ke penjuru dunia dan pernah menjadi pusat event internasional, yaitu Sail Selat Kalimantan pada tahun 2016. Fasilitas Pantai Pulau Dato saat ini sudah cukup lengkap, dari mulai homestay, tempat bermain, hingga tempat bersantai dan lain-lain, sudah ada semua di sini. Bebatuan yang berjajar rapi di kiri dan kanan, serta pasir yang halus di Pantai Pulau Dato menambah suasana tersendiri bagi para penikmat wisata yang berkunjung. Baik, setelah menonton video tersebut, kita berlanjut ke fungsi awal pembangunan. Awalnya, Pantai Pulau Dato adalah bagian pusat pemerintahan dari Kerajaan Tanjung Pura pada abad ke-15. Kedua, Pulau Dato merupakan tempat pemakaman Tok Bubut. Oleh karena itu, pulau ini disebut dengan nama Pulau Dato. Terakhir, Pantai Pulau Dato ini juga adalah merupakan tempat tetirah. Next. Selanjutnya ada masalah yang dihadapi, sebab dan akibatnya. Pertama, ada transportasi. Transportasi yang dimaksud adalah transportasi air, berupa speedboat. Karena belum ada jembatan yang menghubungi pulau dengan kota, jadi jalur darat belum ada. Transportasi yang seadanya dan harganya juga tergolong mahal, membuat orang-orang jarang pergi ke pantai Pulau Dato ini. Lalu ada sampah. Seperti di kebanyakan pantai lainnya di Indonesia, di pesisir pantai terdapat banyak sampah. Jadi, petugas kebersihan atau kesadaran penduduk dan pengunjung diperlukan untuk menjaga kebersihan pantai. Setelah itu, kurangnya papan informasi untuk menunjuk arah di dalam tempat wisata. Selanjutnya, tata letak. Karena tata letak bangunan di Pantai Pulau Dato masih belum rapi, jadi penataan ulang ada baiknya agar lebih enak dipandang dari di atas. Selanjutnya, Pantai Pulau Dato juga belum terlalu dikenal di Indonesia. Baru dikenal di dalam Kalimantan Barat saja, jadi pengunjungnya sedikit. Lalu fasilitas yang seadanya. Seperti yang disebutkan oleh salah satu reviewer yang kami ambil, fasilitas di Pulau Dato masih seadanya dan tidak terawat. Terakhir, tidak adanya keamanan.
Keamanan yang dimaksud adalah keamanan di sekitar pantai atau lifeguard yang biasanya menjaga pengunjung saat berenang. Next. Oke, untuk gambar-gambarnya kita bisa lihat di sini ada gambar-gambar seputar pantai Pulau Dato. Yang pertama kita lihat bahwa pantai Pulau Dato ini di kondisinya yang ramai, terlihat sangat-sangat indah dan juga bagus. Di kedua ini kita bisa melihat bahwa pantai Pulau Dato ini memiliki banyak gazebo atau tempat untuk bersantai maupun kaki lima. Dan di gambar ketiga ini kita bisa melihat bahwa pantai Pulau Dato ini masih memiliki masalah lingkungan seperti yang dikatakan tadi oleh Sebastian. Dan juga ada tempat-tempat untuk bermain atau apa, dan ada monumen style Silat Kalimata, serta juga ada rawa seperti di sekitar pantai ini. Nah, untuk gambar-gambar selanjutnya, di sekitar pantai ini kita bisa melihat bahwa ada pedagang-pedagang ataupun rumah makan di sini yang masih tutup. Di kedua ini kita bisa melihat bahwa ada batunya atau monumen pantai Pulau Dato itu, serta kondisi-kondisi Pulau Dato saat itu ramai, wisatanya ramai. Dan juga pada saat wisatanya sedang sepi. Dena objek. Pantai Pulau Dato sendiri merupakan tempat wisata andalan yang sudah sangat terkenal di Kalimantan Barat. Tepatnya di Kayang Utara, Kabupaten Kayang Utara. Tempat wisata ini terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Palu. Dan objek wisata Pantai Pulau Dato ini menyuguhkan suasana yang begitu nyaman. Karena jauh dari kebisingan dan juga pengunjung dapat merasakan segarnya tiupan angin kalau di dalam pantai ini. Serta juga ditambah dengan hamparan pasir yang luas dan juga gulungan ombak yang menambah pemandangan indah pantai Pulau Dato ini, sehingga terasa sangat nyaman dan juga indah. Untuk peta wilayah Pulau Dato, Pantai Pulau Dato terletak di Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kabupaten Kayong Utara sendiri merupakan kabupaten yang memiliki berbagai pesona alam. Di mana kabupaten ini bisa ditempuh menggunakan transportasi udara dari Pontianak ke Bandara Ketapang, dan dilanjutkan lagi menggunakan transportasi darat sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Dan ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palu. Serta lokasi pantai tersebut hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Sukadana yang ada di belakangnya pantai tersebut. Dan selanjutnya ada potensi yang bisa dikembangkan dari pantai ini. Pantai ini bisa menjadi wisata religi bagi umat Islam karena adanya makam Tobubut yang disebutkan oleh Sebastian tadi. Kemudian ada banyak wisata bahari seperti berenang, scuba diving, sky air, dan jet ski, selancar, dan mungkin kano juga bisa.
Karena banyaknya wisata bahari ini menjadikan Pantai Pulau Datok sebagai wisata yang bisa dikenal banyak orang secara lebih lagi. Kemudian hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau ini terdapat di barat pantai dan sudah terbentuk wisatanya, namun kurang popularitas, sehingga kita harus menambahkan popularitasnya dari hutan mangrove ini. Kemudian ada homestay dan villa, tempat untuk para wisatawan berkunjung dan tinggal sementara di pantai, menikmati pantai yang ada. Kemudian restoran dan kafe di sekitar pantai untuk bersantai-santai bagi para wisatawan di sana. Kemudian ada jasa pemotretan khusus seperti foto perkawinan, yang tentu sangat bagus untuk event-event bagus. Kalau event-event yang khusus seperti perkawinan atau pergi bersama keluarga besar atau lain sebagainya. Kemudian pastinya pantai yang indah yang menghadap ke barat, sehingga sangat cocok untuk melihat sunset ataupun sunrise yang bagus juga. Kemudian kami memiliki beberapa target untuk yang bisa dicapai. Yang pertama, yaitu ekonomi. Ekonomi, kami akan berupaya menaikkan ekonomi masyarakat setempat. Dengan begitu, ekonomi masyarakat setempat dapat diperbaiki dan bisa menambah fasilitas di pantai. Kedua, lingkungan. Oke, kami akan meningkatkan kelestarian lingkungan di sini, yaitu masalah kekurangannya tempat sampah dan juga masalah sikap para pengunjung yang tidak bisa diatur dalam membuang sampah serta menambah petugas kebersihan. Kemudian ketiga, yang paling utama dari target kami, yaitu menaikkan popularitas dari Pantai Pulau Datok ini, agar sekiranya bisa lebih dikenal oleh masyarakat lain dan juga masyarakat setempat dan juga masyarakat di luar Pulau Kalimantan. Kemudian kami mempunyai rencana kasar untuk perubahan. Beberapa di antaranya itu ada membuat resort, homestay atau sejenisnya di Pulau Datok, kemudian scuba diving dan lain-lain, membuat rumah makan dan kafe, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alexis. Oke, baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah memperbanyak lampu penerangan di jalan dan juga di pantai. Kurangnya penerangan pada malam hari menyulitkan orang-orang atau turis menikmati pantai Pulau Datok dan juga Pulau Datok sendiri pada malam hari. Lampu penerangan yang masih sedikit dan itu pun hanya terdapat pada warung-warung. Lampu penerangan haruslah diperbanyak, fungsinya selain untuk penerangan juga sebagai penambah keindahan pantai. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah papan informasi dan juga penunjuk arah. Papan informasi dan penunjuk arah sangatlah penting. Dengan adanya fasilitas ini, orang-orang atau turis akan dipermudahkan dalam menikmati liburan mereka di pantai Pulau Datok dan juga di Pulau Datok. Papan informasi ini selain diisi informasi juga diisi dengan peta atau denah. Next. Bisa kita lihat pada gambar sebelumnya, kondisi pantai Pulau Datok sangatlah kotor oleh sampah. Makanya diperlukan pengadaan tempat sampah. Masalahnya adalah sedikitnya tempat pembuangan sampah dan sulit diakses karena jauh.
Dengan pengadaan tempat sampah ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan turis untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya adalah transportasi laut untuk transportasi ke Pulau Dato. Transportasi laut ini untuk menjangkau Pulau Dato-nya sendiri. Pulau Dato yang terpisah cukup jauh dari pantai memerlukan transportasi. Sebelumnya memang sudah ada namun masih seadanya dan harganya pun tergolong mahal. Selanjutnya adalah petugas keamanan, lifeguard, dan juga petugas kebersihan. Petugas kebersihan ini guna untuk mengangkut sampah-sampah yang terdapat yang sudah dikumpulkan sebelumnya di tempat sampah. Dan lifeguard ini bertujuan untuk menjaga keamanan di sekitar pantai, menjaga keamanan turis-turis agar dapat berenang ataupun menikmati pantai dengan lebih aman. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah tata letak. Untuk homestay ataupun villa sendiri, kami berencana untuk meletakkannya di Pulau Dato. Untuk di pantainya sendiri, kami berencana membuat tempat seperti area khusus seperti ada ruang ganti atau ruang sewa, ada tempat ruang terbuka hijau, ruang kantor pengelola pantai, dan juga area lain-lainnya. Dan di sepanjang pesisir pantai, kami berencana menambahkan seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih.